Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat tugas demonstrasi kontekstual mengenai coaching pada supervisi akademik pada modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Faris Hoironi, saya dari SMPN 1 Sagala Herang. Kemudian sebelah kanan saya Tony Wartoni dari SMAN 1 Pabuaran. Kemudian sebelah kiri saya Jayarti dari SMP Negeri 2 Tambakdahan. dan kemudian dari sebelah kiri saya lagi. Dan saya Prayogi Tia Nugraha dari SDN Putra Budaya. Baik, saksikan video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam Pak Jaya. Kita hari ini melakukan pra-observasi Pak ya. Iya Pak. Di mana kita ketahui bahwa prinsip coaching itu adalah tadi kemitraan, proses kreatif, terus memaksimalkan kunci. Di mana coaching ada alur tirta yaitu tujuan dan sebagainya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kompetensi inti coaching itu diantaranya yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, terus pertanyaan yang berbobot. Nah, selanjutnya Pak, Iya Pak. kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan untuk nanti? Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, terus present atau kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, berarti kompetensi yang akan Pak Tony kembangkan itu mendengarkan aktif, terus kehadiran penuh dan udah ya itu ya. Nah, kira-kira nih kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan dikembangkan dari yang tadi itu Pak? Nah, dari ketiga kompetensi tersebut saya akan fokus pada mendengarkan aktif Pak.
Karena dengan mendengarkan aktif kita akan lebih fokus dan mengamati pada saat proses coaching, Pak. Oh, berarti yang akan ditebalkan oleh Pak Tony itu adalah mendengarkan aktif ya. Nah, selanjutnya indikator apa yang ingin dicapai melakukan coaching ini, Pak Tony? Indikator yang akan dicapai, saya menginginkan menginginkan coach lebih memahami permasalahannya sendiri dan mencari langkah-langkah yang akan dilakukan terhadap permasalahannya itu, Pak. Oke, berarti indikator tercapai keberhasilan Pak Tony itu coach lebih memahami dan menggali potensinya sendiri gitu ya, Iya, Pak ya. iya. Oke, silahkan Pak Tony melakukan coaching, nanti akan saya dampingi. Oke, siap, Oke, Pak. terima kasih. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Yogi kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya. Saya perhatikan Pak Yogi itu kayak ada yang gelisah ya, Pak ya. Nah, Iya, justru itu Pak, saya itu kemarin sempat menelpon Bapak itu minta waktu sekitar 15 menit lah Pak, ingin menyampaikan unek-unek yang ada dalam diri saya, Pak. nah, kira-kira permasalahan apa yang akan disampaikan, Pak? Mengenai motivasi belajar siswa yang beberapa minggu ini udah mulai berkurang, Pak. Sudah mulai berkurang ya. Jadi permasalahannya bahwa siswa itu masih mulai berkurang Iya. ya motivasinya gitu kan. Nah, kira-kira nih Pak, dari percakapan ini apa yang ingin Bapak dapatkan? Melalui percakapan ini saya merasa ingin ada semacam penguatan atas rencana yang saya lakukan, hendak saya lakukan untuk mengatasi permasalahan motivasi siswa di kelas. Nah, berarti ingin memecahkan motivasi ya Iya. siswa di kelas. Nah, kira-kira apa nih perubahan seperti apa yang Bapak inginkan, Pak? Ya, perubahan-perubahan yang saya ingin itu siswa ketika di kelas itu fokus untuk kegiatan pembelajaran di kelas, mereka merasa senang, tidak ada rasa terpaksa untuk belajar, seperti itu, Pak. Seperti itu ya. Nah, kira-kira nih Pak, usaha apa yang akan dilakukan untuk mencapai perubahan tersebut, Pak? Nah, justru yang setelah saya identifikasi ternyata permasalahan siswa itu dilihat dari kegiatan pembelajarannya itu mereka kurang menyenangkan, Pak, kegiatan pembelajarannya, kegiatan kelas juga terlihat menjenuhkan. Maka usaha yang saya lakukan mungkin strategi pembelajaran serta model pembelajaran ataupun metode pembelajaran itu harus diperbaiki, Pak, sehingga bisa berpusat pada siswa dan menyenangkan bagi anak. Ya, berarti perubahannya ingin siswa itu sesuai dengan motivasinya lebih Iya, meningkat iya. gitu ya, Pak ya. Nah, Pak, ini kira-kira nih Pak, strategi apa yang Bapak lakukan untuk perubahan tersebut, Pak? Ya, strateginya seperti yang saya sampaikan tadi, Pak. Rencananya saya ingin merubah kegiatan pembelajaran yang tadinya hanya dengan metode yang membuat anak jenuh kembali menyenangkan, terus model-model pembelajaran juga mungkin bisa membuat anak itu termotivasi kembali karena kegiatan pembelajaran tersebut jelas harus berpusat kepada anak. Ya. Nah, dari dua strategi tersebut ya, kira-kira yang akan mendekati atau yang akan Bapak lakukan strategi yang mana, Pak, di kelas itu? Mungkin strategi pembelajaran dengan kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan yang menyenangkan, Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, siapa yang akan membantu Bapak dalam melakukan strategi tersebut untuk mendapatkan suatu perubahan, Pak? Yang pertama, saya jelas harus berkomunikasi dengan pihak sekolah, baik guru maupun kepala sekolah, karena di sini juga mungkin sarana juga seperti Infokus juga akan digunakan. Yang kedua, mungkin keterlibatan orang tua juga harus saya libatkan, karena di sini orang tua nanti akan memberikan suntikan motivasi pada anak ketika kegiatan pembelajaran atau ketika anak akan belajar baik di rumah maupun mau berangkat ke sekolah. Ya, Pak ya. Nah, berarti Bapak dengan bantuan orang tua berkoordinasi, berkomunikasi gitu sehingga anak tersebut benar-benar berubah kan, terus pembelajaran yang Bapak lakukan akan lebih menyenangkan gitu, Ya, Pak. seperti itu. Kira-kira nih Pak, kapan Bapak akan melakukan perubahan tersebut? Mungkin kalau melihat kondisi motivasi anak yang harus secepatnya ditingkatkan lagi, harus secepatnya, Pak. Mungkin bisa besok harus mulai diterapkan
kegiatan-kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Oke Pak ya, terima kasih atas jawabannya gitu kan, atas informasi dari Bapak menjelaskannya. Ya, berarti saya intinya hasilnya Pak, hasil dari percakapan ini gitu kan, Bapak menginginkan bahwa anak itu belajar sesuai dengan motivasinya sendiri, untuk lebih meningkatkan motivasi diri sendiri, untuk lebih kegiatan tersebut supaya lebih menyenangkan Pak. Iya, Mungkin betul. seperti itu Pak. Seperti Ya. itu. Oke Pak ya, terima kasih Pak atas Ya. percakapan hari ini. Ditunggu Pak ceritanya gitu kan, terus informasinya, atau mungkin nanti Bapak bisa lewat kontak saya Ya, atau telepon siap. saya gitu Ya, kan. terima Atau kasih bisa juga ditanya. ini Pak udah mau mendengarkan curhatan saya. Mudah-mudahan saya semakin yakin dan termotivasi. Oke Pak, terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tony, alhamdulillah ya. Jadi tadi kita sudah melakukan percakapan coaching dengan coach Pak Tony, ya coachnya itu Pak Yogi ya Pak Tony tadi. Iya, Pak. Tadi saya juga sudah melakukan observasinya. Nah, untuk tahap selanjutnya kita ngobrol-ngobrol tentang pasca observasi nih Pak. Iya Pak. Nah, untuk tahapan dan sebagainya saya boleh menanya ya. Boleh Pak, silakan. Nah, untuk yang pertama nih Pak, saya akan menanyakan apa yang Bapak dapatkan saat Bapak tadi melakukan coaching Pak. Jadi alur dan sebagainya gitu Pak maksudnya. Nah, pada saat saya coaching gitu kan, alhamdulillah saya sudah menemukan alurnya sesuai dengan alur Tirta Pak, sudah menyampaikan tujuan dengan baik gitu kan, sudah bisa memberikan solusi dari permasalahannya gitu kan. Coach sudah bisa mengidentifikasi masalahnya, sudah bisa merencanakan aksi, dan sudah bisa melakukan tanggung jawabnya terhadap permasalahannya itu Pak. Ya, jadi yang tadi Bapak lakukan itu saat melakukan coaching itu sesuai dengan yang kita bicarakan pertama Pak ya. Iya. Jadi, telah melakukan Bapak telah melakukan alur tirtanya dapat, terus si coachingnya itu saya juga sama mengambil kesimpulannya itu sudah mendapatkan solusinya. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Pak. Nah, untuk pertanyaan kedua saya boleh menyampaikan catatan-catatan ya. Boleh. Supaya untuk ada sejenis refleksi lah untuk Bapak. Mudah-mudahan diterima Pak. Ya, siap Pak. Nah, dari tadi percakapan coaching tadi Bapak dengan coach Pak Yogi itu, saya ada beberapa catatan Pak. Yang pertama itu sesuai dengan yang tadi saya utarakan pertama, alur Bapak itu pertama itu alur tirtanya itu udah dapat Pak, udah tersusun secara rapi, mulai dari tujuan, terus identifikasi, perencanaan aksi sampai ke tanggung jawab itu udah dapat Pak. Terus yang kedua alur coaching maksudnya. Yang kedua itu yang saya tanyakan kondisinya Pak. Jadi Bapak belum kelihatan kondisi menenangkan dan maksudnya teh menenangkan dulu coachingnya dan sebagainya itu Pak catatannya. Terus tujuan terakhir Bapak mendengarkan aktif, saya udah dapat Pak, kelihatannya udah dapat, Bapak itu udah dapat, mendengarkan aktif si coach itu udah sangat luar biasa lah, Bapak sangat luar biasa. Itu yang mungkin catatan-catatan dari saya Pak. Nah, untuk selanjutnya Pak, dari catatan-catatan ini yang perlu Bapak tingkatkan itu apa Pak? Yang saya perlu tingkatkan itu memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh iya. Karena dengan pertanyaan berbobot itu kita bisa menggali beberapa pertanyaan yang membuat coach itu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri Pak. Iya. Oh, jadi yang akan Bapak tingkatkan, kompetensi yang akan Bapak tingkatkan selanjutnya adalah pertanyaan berbobot ya Pak ya. Yang mudah-mudahan dengan coaching selanjutnya dengan guru-guru yang lain, kompetensi Bapak akan semakin meningkat. Oke. Terima kasih Pak atas observasinya. Semoga tujuan dan ini Bapak tercapai. Pak. Ya, terima kasih Pak. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tugas demonstrasi konseptual kucing pada supervisi akademik modul 2.3 yang sudah kami laksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi.
Salam Merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi